Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tidak ada orang yang mau mengalami cedera, cedera apa saja. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, terhindar dari cedera. Amin. Misalkan ada orang yang mengalami cedera di bagian kaki yang cukup parah, sehingga dia membutuhkan alat bantu, semasam proses pemulihan agar bisa tetap beraktivitas, misalkan pakai tongkat. Nah, jadi untuk membantu dia tetap bisa beraktivitas ataupun bergerak. Tetapi mungkin teman-teman tidak tahu, otot di kaki tadi yang cedera karena lama tidak berjalan, yaitu bisa menyusut ataupun mengecil. Jadi kita akan membahas otot menyusut setelah cedera. Selama masa pemulihan, teman-teman, kaki cedera tadi, karena belum bisa dipijakkan, ataupun supaya proses penyembuhannya berjalan baik, teman-teman tidak boleh memijakkan kaki tersebut. Akhirnya memakai alat bantu tongkat. Nah, dengan menggunakan alat bantu tongkat, teman-teman bisa berpindah tempat ataupun tetap bisa bergerak. Nah, kemudian lama-lama kaki teman-teman yang tidak digerakkan ataupun tidak dipakai berjalan itu bisa menyusut ataupun mengecil ototnya. Ketika otot lama tidak digunakan, otot bisa menjadi lemah dan juga massa ototnya bisa berkurang. Kondisi ini disebut dengan atrofi otot, jadi penyusutan massa otot karena lama tidak digunakan. Penggunaan alat bantu jalan yaitu bisa meningkatkan resiko aliran darah ke kaki itu berkurang dan juga menghambat proses penyembuhan. Kemudian ini juga akan menyulitkan teman-teman di masa transisi ketika ingin meninggalkan alat bantu jalan tadi. Kemudian sebab lain penyusutan otot ini bisa disebabkan adanya penyakit misalkan stroke karena teman-teman butuh pakai alat bantu setelah pulih. Kemudian habis operasi besar selama proses pemulihan mengharuskan teman-teman bed rest total dalam beberapa waktu. Cara mencegah otot menyusut selama cedera. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui walaupun alat bantu misalkan alat bantu berjalan tadi membuat teman-teman ototnya mengecil ataupun menyusut, bukan berarti teman-teman tidak menggunakannya. Kalau seandainya dokter menyarankan untuk menggunakannya selama proses pemulihan agar teman-teman bisa berjalan ataupun beraktivitas, itu tetap digunakan. Kemudian kalau teman-teman cedera, itu dibiarkan saja, malah pasrah, sembuh nggak sembuh terserah gitu itu malah nggak bagus, itu malah membuat nanti kaki teman-teman, misalkan di kaki, itu ototnya, tulangnya, itu bisa rusak. Nah, jadi memang kalau seandainya cedera diobati, misalkan mengharuskan teman-teman menggunakan pasang pen misalkan patah kaki, ikuti saran dari dokter. Selama masa pemulihan, walaupun teman-teman pakai alat bantu berjalan, teman-teman juga harus fisioterapi sebaiknya agar nanti proses pemulihannya berjalan baik. Kemudian teman-teman tidak terlalu bergantung pada alat bantu jalan. Kalau memang sudah diperbolehkan untuk sedikit-sedikit memijakkan kakinya, yaitu dipijakkan jadi jangan bergantung ke alat bantu jalan kalau sudah boleh pelan-pelan dipijakkan. Karena memang saat proses pemulihan itu kurang nyaman ataupun terasa sedikit-sedikit nyeri ataupun sakit. Nah, kalau teman-teman tidak tahan ataupun malas terasa sakit, akhirnya nanti ketika memang benar-benar pulih, ketika ingin menggunakan pijakan sepenuhnya, malah itu nanti susah ketika masa transisi ingin melepaskan tongkat. Akhirnya apa? Otot kaki jadi lemah, teman-teman kakinya nggak bisa full kekuatannya. Untuk mencegah efek samping ini, teman-teman harus aktif setiap hari. Menggerakkan otot kakinya, melakukan peregangan sederhana, melatihkan kekuatan, bergerak perlahan setiap teman-teman ingin berjalan. Intinya jangan memanjakan terlalu berlebihan kaki yang cedera. Tetap harus melatih secara rutin walaupun tidak nyaman menimbulkan sedikit rasa sakit. Cara mengatasi otot yang menyusut.
Yang pertama, terapi ultrasound ya dengan menggunakan gelombang suara. Tentu ini di ranah medis yang tidak bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang kedua, fisioterapi. Nah, dengan fisioterapi ya teman-teman nanti dilakukan gerakan-gerakan yang untuk memulihkan otot yang mengecil ataupun menyusut ya dengan fisioterapi. Jadi saran saya ya ketika teman-teman menggunakan alat bantu jalan, yaitu ikuti saja saran dokter ya kalau memang disuruh menggunakannya. Kalau dokter nanti menyarankan, oh ini udah bisa pelan-pelan belajar bergerak, belajar berjalan, ikuti ya walaupun terasa sedikit sakit, ya ikuti, jangan terlalu memanjakan kakinya. Kalau dokter nanti menyarankan, oh ini bisa fisioterapi, ya ikuti juga ya karena itu untuk membantu proses penyembuhannya supaya otot teman-teman tetap kuat, ya proses penyembuhannya bisa optimal. Kalau dokter memang menyarankan, oh ini jangan dipijakkan dulu, ya ikuti ya, nanti malah teman-teman pijakkan, ya berjalan seperti biasa, malah akan memperburuk kondisinya. Jadi konsultasikan ke dokter ya masalah ataupun tentang penyakit yang teman-teman alami. Memang teman-teman ya awalnya kaki yang cedera karena lama tidak berjalan akan sedikit melemah, tapi dengan teman-teman rutin ya perlahan-lahan itu akan kembali seperti semula. Ataupun teman-teman ya bisa menggunakan mobility device ya. Jadi mobility device ini alat bantu jalan ya, bisa dari plastik, bisa dari aluminium ya, untuk membantu teman-teman supaya bisa berjalan mandiri lagi. Jadi memang step by step. Alat bantu ini juga bisa membantu proses penyembuhan cedera teman-teman ya biar berjalan dengan baik. Nah teman-teman ya itu tadi kenapa otot bisa menyusut saat cedera dan juga bagaimana cara menyiasatinya. Jika ada saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.